Coba prinsip etika bisnis, satu prinsip kejujuran. Coba jelaskan itu maksudnya apa? Nggak gitu ingat sih, Pak. Ya, harus diingat lah, masa sama pacarmu aja diingat, sama mantan diingat. Astaga, Bapak ini. Ayo cepat. Makanya dipelajari lah, jangan nggak dipelajari. Selesai kuliah jangan selesai, pelajari. Ini etika bisnis ini termasuk cabang ilmu manajemen. Pak, suara Bapak kecil kali, Pak. Nggak dengar. Ini udah dengar? Sama, Pak. Kecil. Agak besar kenapa, Pak? Ini udah. Udah. Sama aja, Pak. Agak kecil suara Bapak ya. Suaranya, Pak. Ya, jaringan ini, jaringan. Ini udah jelas. Belum, Pak. Masih kecil. Udah. Udah jelas. Informasi yang diterima bisa dipercaya atau tidak? Coba contohkan. Misalnya tentang tentang pemerintah bisa, Pak? Apa? Tentang pemerintah gitu. Coba jelaskan. Misalnya dia memberikan penawaran untuk membantu masyarakatnya biar lebih baik gitu kan. Cuman karena tingkat kejujurannya nggak ada, dia melakukan kayak korupsi sehingga ya masyarakat jadi nggak mau percaya gitu sama prinsip yang diberikan pemerintah tersebut. Oke, lanjut. Prinsip apa lagi? Prinsip niat baik dan tidak berbuat jahat. Coba itu menjelaskan. Gimana, Pak? Coba itu jelaskan. Ya maksudnya saling tidak melakukan kejahatan biar saling percaya gitu sih, Pak, menurut saya. Prinsipnya biar bisa saling kerjasama gitu antar perusahaan. Oke, lanjut. Alis. Pak, Ya, coba kamu. ada prinsip keadilan. Coba jelaskan. Jadi prinsip keadilan itu maksudnya memberikan pelayanan yang baik, terus harga barang sesuai dengan kualitasnya. Coba kasih contoh kasusnya. Contoh kasusnya misalnya penjual A menjual kipas. Jadi kipas yang dijualnya udah rusak, tapi dia tetap menjualnya dengan harga normal, yaitu maksudnya harga yang kualitasnya bagus. Jadi maksudnya dia menipu harga dengan kualitas yang udah rusak gitu lah. Lanjut. Prinsip apa lagi? Terus ada prinsip hormat pada diri sendiri. Jelaskan. Maksudnya
menawarkan barang yang terjamin kualitas sama aspek kesehatannya. Itu maksudnya apa? Ya maksudnya kita kalau jual barang, jadi kita perhatikan dulu barang yang kita jual itu barangnya bagus, benar-benar berkualitas, atau memang udah rusak pada awalnya, masih layak dijual atau enggak. Lanjut. Cuma itu sih prinsipnya, Pak. Nah itu. Apa? Selena, matikan dulu HP-nya tuh. Kok nggak nanti kau matikan nanti. Ya, ingat. Aku mencatat loh Pak yang dibilang. Nggak ada. Ingat ya, Yukiko sama Ali sudah saya tugaskan untuk mencatat dan tidak fokus kirim ke Japri. Jangan nanti namamu masuk. Ini nampak nih mana muka-muka yang belajar dan tidak ketahuan semua. Coba kamu Kevin, itu kenapa layarmu gelap kali? Kevin. Ya Pak. Kenapa layarmu gelap kali? Saya kaya lo hilang ya. Kevin. Itu background Pak. Matikan backgroundnya, ke normal aja. Iya Pak. Cepat. Coba kamu Monica. Iya Pak. Ya, kamu presentasi. Tentang apa Pak? Tentang apa lagi? Orang dari tadi presentasi, kok mana nanya tentang apa? Makanya fokus, jangan lain-lain kerjain. Fokus mana mukamu, satu layar. Iya Pak. Coba, kayak ama mukamu. Coba presentasi. Wajahnya satu layar, jangan cuma jidatnya doang. Lupa Pak. Bodoh amat. Jadi apa kerjamu selama ini? Masa semua nggak tahu? Ayo, ini kalian ini ada beberapa yang nggak tahu. Kenapa gitu? Makanya habis kuliah itu dipelajari. Jangan main-main. Paketku habis Pak. Gak nanya. Ayo cepat, Monica. Coba apa yang kamu tahu tentang prinsip-prinsip etika bisnis? Ayo mukanya fokus satu layar. Capcay, fokus satu layar. Satu layar fokus ya. Itu latar belakangnya normalin aja, nggak usah yang kayak gitu. Normalin latar Oke, belakangnya. Pak. Coba Jimmy, presentasi. Etika bisnis Pak. Enggak, matematika. Oke. Aku mulai dari. Saya, bukan aku. Oh ya. Oke. Selamat malam. Jadi etika bisnis terdiri dari. Mana mukamu? Jangan baca Google. Enggak Pak. Apa enggak? Cepat. Tunggu. Ini bikin tensiku naik 300 kalian buat ini. Bentar Pak. Cepat. Bentar ya, aku ganti wifi dulu Pak. Aku ganti wifi dulu bentar. Aduh. Jaringannya lemot Pak. Sama kayak orangnya. Oke. Enggak Pak, ini kan tadi aku udah bilang paketku habis. Oke, jadi etika bisnis itu terdiri dari beberapa. Yang pertama itu adalah etika bisnis produksi,
produksi merupakan prinsip kegiatan untuk etika meningkatkan nilai bisnis. guna. Prinsip etika bisnis apa aja? Apa Pak? Prinsip etika bisnis apa aja? Oh, prinsip etika bisnis itu ada etika bisnis produksi, Aduh. etika bisnis promosi dan pemasaran. Oh, ini prinsipnya Pak. Iyalah, orang kalau lihat Google itu pun udah nyontek, kok bisa salah, apalagi nggak nyontek. Nampak muka atau muka nyontek. Namanya Bapak nanya dadakan. Ya, dadakan apa, orang memang tiap pertemuan selalu nanya. Makanya jangan terlalu banyak minum kopi. Aku minum teh Pak sekarang. Apa? Minum teh. Minum kopi gigiku kuning nanti. Udah lanjut. Oke, prinsip-prinsip etika bisnis. Jangan nengok itu bukan presentasi, nama itu namanya membaca. Anak SD pun pandai. Aduh, paco kalian tahun ini Pak. Udah gini aja deh Pak. Bapak tanya ke aku, nanti aku yang jawab. Lah. Coba kamu Leandro. Ini bikin spanning namanya ini. Apa? Cepat. Yang pertama prinsip kejujuran, yaitu sebagai pelaku usaha kita harus selalu berlaku jujur dalam menjaga bisnis, baik terhadap customer atau terhadap vendor. Coba itu contohnya, itu maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana yang kamu bilang barusan? Contohnya itu kalau misalnya usaha kita mau melakukan peminjaman bank, berarti kan pihak bank mau minta laporan keuangan. Nanti kalau kita berlaku jujur, kita harus menyajikan laporan yang sesuai dengan fakta yang ada. Itu Pak. Kenapa seperti itu? Ya kan, kalau nggak jujur kan berarti kita nggak ada niat baik Pak. Sama siapa? Dari awal niatnya kan udah jahat. Oke lah, lanjut. Itu prinsip niat baik dan tidak berniat jahat, guys. Dan seperti tadi yang saya bilang itu berhubungan dengan prinsip kejujuran. Itu ini kamu lagi nengok Google, ya. nengok catatan. Nampak dari yang kacamata. harus berniat baik loh, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Prinsip apa lagi? Selain itu prinsip apa lagi? Prinsip keadilan. Jelaskan. Prinsip keadilan itu harus memberikan pelayanan yang sama atau adil terhadap semua customer. Misalnya customer A itu pelayanan yang diberikan itu sama dengan customer B. Tidak melihat Kenapa seperti mereka itu? saja. Kenapa harus seperti itu? Ya, kalau pelayanan yang berbeda, customer merasa direndahkan gitu Pak. Kalau pelayanan padahal nggak ada hubungannya. Jadi kalau sebenarnya perlakuan tidak adil, customer merasa direndahkan, efeknya apa bagi perusahaan? Ya, kehilangan customernya lari ke kompetitor lain. Oh gitu. Ya. Oke, lanjut. Itu prinsip hormat pada diri sendiri. Itu misalnya memproduksi barang dengan kualitas yang bagus, baru ya tadi memberikan pelayanan yang adil terhadap semua orang. Kalau perusahaan sudah menjalankan kalau perusahaan itu terkenal dengan produk yang bagus, itu berarti perusahaan sudah punya citra yang positif Pak, di mata konsumen. Lanjut. Itu aja sih Pak prinsipnya. Lain kali perhatikan semua ya, yang namanya presentasi
itu bukan sambil membaca. Kalau presentasi sambil membaca itu anak SD pun bisa. Ini kalian udah mahasiswa masa presentasinya sambil membaca. Makanya setiap materi dari dosen, siapapun dosennya, apapun mata kuliahnya, apapun materinya, setiap materi yang dikasih itu dipelajari. Jangan nanti di situ mau ujian baru baca, di situ ditanya baru baca. Kuliah tidak boleh sambil nyetir. Turun dulu dari mobil, nanti aja bawa mobilnya. Mana lagi yang lainnya? Selena, Calvin, layarnya normalkan aja. Yukiko, Alice, cek semua yang tidak aktif videonya sama absensinya. Aduh, kayak mana aku udah sambil nyetir kayak gini. Perhatikan semua ya. Itu kalau presentasi, itu tak boleh sambil membaca. Itu bukan presentasi namanya. Makanya selesai kuliah itu dipelajari semua materi-materinya. Jangan mau ujian baru dipelajari. Di situ tanya jawab baru dipelajari. Ini bikin tensi saya naik 300 jadinya gara-gara kalian. Coba kamu Fransen presentasi. Cepat. Hah? Coba jelaskan itu maksudnya. Terus. Itu aja. Hari ini kok berantakan kalian presentasi? Kenapa ini? Beda kelas pertama tadi agak mendingan presentasinya. Ini presentasinya kok kacau yang satu lokal. Tambah lagi kuliah sambil nyetir mobil. Aduh, kacau kalian ini.
Udahlah, terserah lah. Nah, sekarang masuk materi tentang moralitas dan etika bisnis ya. Moralitas dan etika bisnis. Moralitas ini asal katanya dari kata moral. Ya, moral. Moral itu ya maksudnya adalah praktik suatu kegiatan yang membedakan baik atau buruknya suatu kegiatan itu. Itu ya. Baik atau buruk. Moral. Sebenarnya di dalam ilmu manajemen pun itu diajarkan tentang moral. Ya. Moral ini berkaitan dengan ilmu manajemen, berkaitan dengan agama. Ya. SOP ya, itu juga berkaitan dengan manajemen. Moralitas istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Di sini tentunya moralitas yang dimaksud ini di dalam dunia bisnis ya. Jadi kata etika itu berkaitan dengan moral. Kalau di dalam Islam berkaitan dengan akhlak. Akhlak itu apakah akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Itu ya. Jadi semuanya harus ada etika. Semuanya punya aturan. Tidak bisa semena-mena. Tujuannya adalah untuk memastikan keadaan menjadi lebih baik. Gitu ya. Nah, saya mau tanya gini. Apa hubungan moralitas dengan etika bisnis? Kira-kira siapa yang tahu? Coba jawab. Coba kamu, Stefano. Nah, di mana orangnya lagi? Aduh. Cepat. Nah, cepat. Jangan main-main. Cepat, serius. Ini kuliah. Apa hubungan moralitas dengan etika bisnis? Maksudnya gimana tuh? Coba jelaskan maksudnya. Gitu. Di dalam dunia bisnis itu bisa terjadi yang namanya immoralitas, kebalikan dari kata moral ya. Immoralitas ini maksudnya melakukan sesuatu yang buruk di dalam dunia bisnis. Itu ya, misalnya cybercrime ya, kejahatan di dunia maya untuk memperoleh keuntungan. Ada misalnya penipuan melalui dunia maya. Kemudian misalnya juga seorang teller bank mengalihkan dana di tabungan nasabah ke rekening pribadinya. Ya, ini juga termasuk immoralitas. Sebenarnya baik dia melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk di dalam satu perusahaan, itu akan mempengaruhi citra perusahaan. Ya. Kalau oknum di dalam perusahaan itu melakukan sesuatu yang baik, citra perusahaan naik.
Ini tentunya mendatangkan minat bagi masyarakat untuk mau ya belanja produk perusahaan itu. Itu ya, citra perusahaan itu penting. Sama dengan kalau kita menjaga nama baik pribadi. Gitu ya. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu yang baik, misalnya menolong orang, berbicara jujur, ya, tentunya nama baik kita akan semakin terjaga di mata orang banyak, di mata publik. Tapi kalau misalnya kita melakukan perbuatan buruk, misalnya kita menghina seseorang, itu ya, atau misalnya kita maling, mencuri, ini tentunya citra atau nama baik kita secara pribadi ini menjadi kotor, tercemar, ya, karena satu perbuatan yang tidak baik. Berarti moral yang baik dan moral yang buruk akan mempengaruhi citra perusahaan, akan mempengaruhi citra individu, gitu ya. Apalagi di dalam perusahaan itu setiap individu itu latar belakangnya tidak sama. Ya, latar belakang individu di perusahaan itu tidak sama. Bahkan ketidaksamaan ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan moral. Ya, misalnya perbedaan pendapat. Ini dapat menyebabkan terjadinya moral yang menurun, melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Misalnya memaksakan kehendak. Ya, memaksakan kehendak itu tidak boleh. Itu ya. Jadi tentunya moralitas dan etika bisnis ini saling berhubungan. Untuk lancarnya suatu bisnis, maka dibutuhkan moral yang baik, perbuatan yang baik untuk melancarkan suatu bisnis. Transaksi juga bisa berjalan baik. Ada misalnya seperti ini ya. Misalnya satu usaha itu ya menyampaikan informasi tentang produknya kepada calon konsumen atau pelanggan. Biasanya mereka menyampaikan kesan produk itu yang positif-positifnya aja. Yang negatif itu dirahasiakan. Ini juga sebenarnya tidak boleh. Dikaitkan dengan salah satu prinsip etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran. Jadi harus jujur. Tidak boleh membohongi calon konsumen atau pelanggan. Tidak boleh membohongi masyarakat. Apalagi pemerintah sudah membuat yang namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi di sini supaya perusahaan tidak bisa semena-mena merugikan masyarakat melalui produknya, melalui penetapan harga dan lain-lain. Itu ya. Jadi biasanya umumnya ya, kalau teknologi semakin canggih, maka peluang untuk melakukan tindak kejahatan itu semakin besar. Ya. Bahkan rahasia perusahaan pun bisa dibongkar, rahasia negara pun bisa dibongkar. Ya. Itu ada namanya hacker. Hacker itu adalah pelaku kejahatan dalam dunia maya yang ahli dalam bidang teknologi informasi dan memanfaatkan keahlian itu untuk bidang negatif. Tentunya kalau dikatakan bidang negatif ini pasti sudah merugikan orang banyak atau merugikan organisasi lain. Ya, jadi dia mempermanfaatkan kemampuannya itu di dalam bidang teknologi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Gitu ya. Ini tidak boleh sebenarnya. Jadi perbankan itu ya sering terjadi fraud. Fraud itu penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu di dalam satu organisasi atau perusahaan, apapun badan hukumnya, untuk memperoleh keuntungan maksimal dan merugikan orang lain. Salah satunya itu tadi, misalnya teller bank
mengalihkan dana yang ada dari rekening nasabahnya ke rekening pribadinya. Ini tidak boleh. Ini citra bank itu akan menurun. Hampir setiap hari saya baca berita seperti itu. Ya. Banyaknya manipulasi yang dilakukan oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jadi bisa jadi dikatakan moralitas ini adalah pengawasan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan. Adanya program peningkatan moral melalui keagamaan, ya. Jadi dengan keagamaan itu maka akan menanamkan moral yang baik kepada individu di dalam perusahaan itu, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang menyimpang yang merugikan perusahaan ataupun orang banyak. Ya. Nah, ini dia. Moral bisa bertindak sebagai pengontrol atau lebih jauh sebagai tameng, ya. Atau di dalam istilah manajemen, kalau pengontrol itu berarti semacam pengawasan atau pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya. Jadi pengawasan itu dilakukan pada saat aktivitas atau kegiatan sedang berjalan. Ya. Pengawasan pengendalian itu sama. Kenapa kok harus ada pengendalian atau pengawasan? Tujuannya untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi selama aktivitas sedang berjalan. Jika ditemukan penyimpangan, maka pada waktu itu dapat dilakukan perbaikan sehingga kegiatan menjadi lebih terarah sesuai dengan standar operasional prosedur di tiap bagian di dalam perusahaan. Jadi tiap bagian itu ada SOP-nya. Bagian produksi ada SOP-nya, bagian HRD ada SOP-nya, bagian pemasaran ada SOP-nya, sales ada SOP-nya, dan lain-lain. Semua ada. Jadi SOP itu adalah panduan bagi setiap bidang, ya, dalam melakukan kegiatan. Dan jadi SOP ini bisa mendorong peningkatan kinerja. Sama dengan moralitas. Moralitas ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja. Jadi kalau pengawasan melalui peningkatan moral ini berhasil, maka kinerja karyawan, pimpinan, ataupun kinerja perusahaan secara keseluruhan itu bisa naik. Itu ya, bisa meningkat dia. Jadi pengawasan itu bisa dilakukan dengan cara penanaman moral yang baik kepada seluruh pimpinan dan bawahan melalui program keagamaan yang diadakan oleh perusahaan. Itu ya. Ketika moral dikedepankan, maka ia menganggap kejahatan adalah tidak sesuai dengan hati nurani. Nah, ini dia tadi. Kenapa? Karena ketika ditanamkan moral melalui keagamaan, maka segala kebaikan itu akan masuk ke hatinya. Sehingga setiap ada penyimpangan yang ditawarkan kepadanya, dia nolak. Maka yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan. Gitu ya. Ini dia moral penting, ya. Jadi sebenarnya setiap perusahaan itu wajib ada program peningkatan moral melalui keagamaan, misalnya ceramah. Ya, ceramah keagamaan ini penting. Perusahaan mengadakan itu. Jadi secara sederhana kita bisa menyimpulkan jika kepemilikan modal merupakan modal bagi seseorang dalam mengarungi kehidupan. Moral memiliki kaitan dengan agama. Nah, ini seperti saya bilang tadi, ya. Jadi sebenarnya moral memiliki kaitan dengan agama, sama dengan etika berkaitan dengan agama, akhlak berkaitan dengan agama. Jadi agama dengan ilmu manajemen ini sebenarnya sejalan. Karena berkaitan dengan penanaman moral yang baik, prosedur yang tepat untuk keberhasilan suatu kegiatan, meningkatkan kinerja supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak atau masyarakat luas. Itu ya. Sisi dari moral tidak terlepas referensinya dari agama yang dimiliki. Dengan begitu, agama harus dipertahankan identitas kemurniannya agar ia tidak tersentuh atau tidak tercebur oleh
berbagai gangguan. Artinya, seseorang yang memeluk satu agama diharuskan untuk mengamalkan agama tersebut secara utuh ke dalam sendi kehidupannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang taat dengan agama, istilahnya kita katakan dia taat dengan agama itu misalnya dia beriman dengan kepercayaannya, maka ini setiap masuk penyimpangan yang ditawarkan kepadanya, dia menolak. Misalnya diajak korupsi, dia menolak. Diajak menipu untuk mendapatkan keuntungan, dia menolak. Itu ya, dan lain-lain. Ini penting ya. Nah, sekarang perhatikan semuanya. Diminta untuk kasus moralitas dan etika bisnis ini dibuat contoh kasus ya. Saya minta contoh kasusnya itu di perusahaan. Contoh kasus di perusahaan ya, menceritakan tentang suatu kasus yang terjadi di perusahaan yang menghubungkan antara moralitas dengan etika bisnis. Ya, ceritakan secara detail, sedetail-detailnya. Tidak detail itu nanti saya tolak, nanti apa, tidak saya nilai ya. Dikirim ke email saya, terserah mau email yang mana yang pernah saya kirim, terserah yang mana. Dikumpul jam 20.45, tepat waktu, lewat tidak ada nilai walaupun hanya 1 detik. Gitu ya. Untuk jam sampai di sini. Kemudian ingat minggu depan kuis.